yang aku baca kok ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dalam materi tentang usaha dan energi. Hari ini ada permasalahan tentang persoalan mengenai seperti yang tertampil di layar ya. Hari ini merupakan hari ulang tahun Dodi. Sejak lama dia ingin makan di restoran hits di Jogja, yaitu Has View. Karena hari ini Dodi ulang tahun dan bukan akhir pekan, akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk membawa Dodi makan di restoran tersebut. Mereka pergi menggunakan mobil dan ayah mengendarainya dengan kecepatan 36 meter per sekon. Langsung aja kita buat diketahui ya teman-teman ya. Diketahui kecepatan mobil 36 kilometer per jam ya, bukan per sekon ya. Maka ini harus kita konversi dulu. Ini sama artinya dengan 36.000 dibagi 3.600 meter per sekon. Karena dari kilometer ke meter itu kali 1000 ya. Kemudian dari jam ke sekon itu kali 3.600. Ini habis, mampus, ini mampus. 360 dibagi 36 ini sama artinya atau setara dengan 10 meter per sekon. Kemudian dengan kecepatan tersebut, mobil yang bergerak yang mereka gunakan beserta isinya memiliki energi kinetik sebesar 86.000 Joule. EK ya, 86.000 Joule. Nah, kemudian massa ayah, ibu dan Dodi 70 kg, 50 kg dan 60 kg. Berarti ini ayah 70 kg, massa ibu 50 kg dan massa Dodi itu 60 kg. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa massa mobil yang digunakan Dodi dan keluarganya katanya. Berarti ini MB aja ya, massa benda atau massa mobil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini menyangkut dalam materi energi kinetik ya teman-teman ya. Kita tahu bahwasanya EK itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, tadi kata kuncinya di sini. Jika dianggap massa beban yang ada di dalam mobil tersebut hanya massa penumpang, ya, hanya massa penumpang. Artinya apa? Tidak ada massa yang lain ya. Kalau dia bawa beban atau nggak bawa tas itu nggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan hanya massa penumpang. Oke, kita lanjut. EK nya tadi 86.000. Nah, karena dia penumpangnya lebih dari satu, ini massa total ya. Ini massa total atau penjumlahannya. Maka ini kita lanjutkan, setengah M ayah tambah M ibu tambah M sorry ya teman-teman, M ibu tambah M Dodi tambah massa mobilnya atau massa bendanya. Nah, kali V. V itu kebetulan dari kita konversi ya, 10 meter per sekon dikuadratkan. Nah, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah massa total ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan, ini 86.000 setengah massa ayah 70, massa ibu 50, tambah massa Dodi 60, tambah massa benda. Ini 100 ya. 10 dikuadratkan 100 ya teman-teman. Nah, karena ini kali biar gampang, ini kita coret aja. Mampus, 6 2 ya.
namanya 2 nih. Nanti kali ya teman-teman ya, kalau tambah jangan. Ini 860 tersisa ya, setengah kali 70 tambah 50 120 tambah 60 180 ya, tambah massa mobil atau massa benda. Oke, kita lanjut di sini ya. Nih. Maka 860 setengah kali 180 kali 180 ditambah massa benda. Ini kita bisa kali silang ya teman-teman ya. 2 kali 0 0, 2 kali 6 12, 2 kali 8 16, tambah 1 17 20 ya, 180 tambah M benda. Kenapa? Karena ini setengah, ini sekali silang ya. Jadi MB saja atau massa mobil atau massa benda lah 1720 kita kurang dengan 180, maka yang kita dapatkan berapa? 1540 kg. Nah, jadi massa mobil yang ditumpangi oleh Dodi dan keluarganya adalah sebesar 1540 kg. Jadi begitu ya. Intinya di sini kita harus memahami teori dari energi kinetik. Nah, satu lagi kuncinya ya teman-teman. Massa di sini itu ini bergantung kepada jumlah orangnya. Kalau massanya lebih dari 1 orang orangnya, maka ini dibuat dalam massa total. Ya. Tapi kalau hanya 1 ya langsung massa aja. Itu ya kira-kira ya teman-teman ya, terkait tentang menghitung massa benda dari energi kinetik yang ada. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Terima. Oke, kita lanjut ya ke permasalahan yang kedua. Dina dan seluruh keluarganya akan pindah ke rumah yang baru ya. Saat dia pindah, mereka berdua memesan 2 truk untuk memindahkan barang-barang yang ada di rumahnya. Kelihatan kesimpulannya. Nomor di atas merupakan kardus terakhir yang sedang dipindahkan ke dalam truk. Massa total kardus beserta isinya adalah 12 kilo. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita buat semacam diketahui dulu. Diketahui massa kardus MK ya, itu sebesar 12 kg. Kemudian percepatan gravitasi atau G ya, itu 10 meter per sekon kuadrat. Jika tidak ada gaya gesek antara bidang miring dan kardus, maka usaha minimum yang dibutuhkan untuk memasukkan kardus ke dalam truk adalah, kita nyawi ya. Nah, ingat, berarti kemiringannya saya anggap ini pinggiran truk. Nih, ini tinggi itu 90 cm katanya, atau 0,9 meter. Posisi balok itu di sini teman-teman. Nah, inilah kira-kira ya. Nah, kemiringannya. Jadi ini dianggap licin tanpa gesekan. Nah, di sini kalau melihat dari gambar, ini kan diketahui salah satunya adalah ketinggian. Ya, ada ketinggian atau H 0,9 meter. Ya, 0,9 meter. Berarti kalau yang ditanya adalah usaha, berarti ini harus kita ingat, berarti yang menjadi kuncinya adalah hubungan usaha dengan
dengan perubahan energi potensial. Nah, ini kuncinya teman-teman. Ya, hubungan usaha dengan perubahan energi potensial atau delta EP. Kita udah belajar juga, udah pernah juga ya, mungkin udah pernah belajar. Usaha itu sama dengan perubahan dari energi potensialnya, ya. Itu kalau hubungannya dengan potensial. Kalau hubungannya dengan kinetik, nah, kita udah tahu juga usaha itu adalah perubahan dari energi kinetiknya. Jadi gitu ya. Kalau delta ini artinya selisih ya, berarti energi potensial terbesar ya, atau kedua lah ya, dua terbesar dianggap ya. Energi potensial pertama ya, ini selisih ya teman-teman. Nah, kalau kita masukkan berarti ini M G H2 dikurang M G H1. Kenapa? Karena kita tahu energi potensial itu adalah besarannya itu dapat kita hitung dengan mengalihkan massa benda, gravitasi bumi, dan ketinggian benda itu berada. Ya, atau ketinggian benda itu akan diletakkan. Nah, kita lihat di sini, kembali ke gambar ya. Ini benda masih di tanah, berarti H1-nya dianggap sama dengan 0. H2-nya setelah dia sampai di puncak sini. Ya. Nah, setelah dia sampai puncak, berarti ini 0,9 itu adalah sebagai H2. Jadi itu cara pikirnya ya. Maka kita tinggal masukkan teman-teman untuk mencari usahanya. Massa kardus 12, 10 ya gravitasinya ya. H2-nya 0,9. H1 berarti 12 kali 10 kali 0. Maka kalau ini dikalikan dengan 0, sudah pasti hasilnya 0. Nah, ini jadinya pas 120 kali 0,9 kurang 0. Kenapa? Karena udah dikali 0. Ya, kita tinggal kalikan. Ya, 120 ya dikali 9. Ya, jawabannya adalah 108 ya. Ini kayak angka 6. 108 Joule. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya hubungannya. Nah, kalau dia di titik minimum ya, katanya tadi adalah maka usaha minimum. Jadi artinya apa? Untuk menaikkan balok ini sampai ke puncak, berarti seminimal mungkin kita memiliki usaha sebesar 108 Joule. Itu maksudnya ya, usaha minimumnya. Seminimum mungkin, maka kita harus memiliki usaha sebesar 108 Joule. Oke ya, itu terkait tentang hubungan usaha dengan perubahan energi potensialnya. Kenapa harus dengan perubahan? Karena benda ini berada di dua posisi. Posisi pertamanya ya, posisi pertamanya masih di permukaan tanah. Posisi keduanya berada di puncak bidang miring. Jadi gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.